Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelas analisis dan visualisasi data I1. Saya Kunica Mafita Azza dengan NIM 187231015. Saya Vina Nur Aini dengan NIM 187231020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan progres ke-1 UTS, yaitu kami membahas artikel berjudul The Development of World-Based University, Visual Analysis of Times University Rankings Based on Tableau. Pembahasan yang akan dilakukan pada kali ini yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada pembahasan mengenai metodologi yang digunakan, yang ketiga ada dataset, yang keempat ada metodology of times yang digunakan pada jurnal kali ini, yang kelima ada data visualization menggunakan Tableau, yang keenam ada result dan discussion, kemudian yang ketujuh sebagai penutup yaitu conclusion. Next adalah yang pertama ini introduction. Jadi penelitian ini itu menganalisis laporan peringkat universitas dunia yang paling representatif dan komprehensif, yaitu dari The Times Higher Education World University Ranking. Ini dikenal dengan indikator tren seimbang dan menyeluruh. Keunikan studi ini itu terletak pada penggunaan pemrosesan data visual dari dataset asli, sehingga hasilnya dapat disajikan dengan lebih informatif. Background-nya itu, permasalahannya adalah mengapa perlu memperingatkan universitas dunia. Ini digunakan untuk membantu informasi terkait studi luar negeri yang populer, serta panduan objektif untuk memilih universitas. Masalahnya yaitu apakah menjadi kendala untuk saat ini. Kendalanya adalah banyak sekali universitas yang sulit dibandingkan kualitasnya apabila hanya dengan data mentah oleh calon mahasiswa. Nah, selanjutnya banyak calon mahasiswa ini membutuhkan data yang jelas dan lebih mudah dipahami untuk mendeskripsikan universitas-universitas yang baik. Nah, fokusnya di sini ada 4 curiosity. Yang pertama itu dari perubahan daftar 10 universitas terbaik, yang dimana dalam kurun waktu setahun dan bandingan dalam kurun waktu 10 tahun. Selanjutnya, bagaimana distribusi 100 universitas terbaik dunia dengan negara maju dan negara berkembang dari tahun ke tahun. Curiosity yang ketiga itu tentang negara mana yang memiliki jumlah mahasiswa internasional yang relatif besar di antara 100 ke atas. Yang terakhir, ada indikator apa, yaitu termasuk teaching, research dan citation, international outlook, serta industri income yang paling mempengaruhi perbedaan peringkat antar universitas top dunia. Baik, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan penentuan fokus. Nah, pada kali ini permasalahan utama yaitu meningkatnya kebutuhan mahasiswa internasional akan referensi objektif dan memilih fokus pada analisis Times Higher Education atau the World University Rankings. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data dan pengumpulan dan preparation data. Nah, data kali ini didapatkan melalui dari Kaggle yaitu World University Rankings 20 and 23 dan menyiapkan variabel sesuai dengan indikator penilaian. Nah, selanjutnya yaitu analisis data dan visualisasi. Nah, setelah data dikumpulkan dan juga dibersihkan dan disiapkan, selanjutnya diolah dan ditampilkan menggunakan Tableau dalam bentuk grafik, peta, dan box plot untuk melihat tren serta distribusi universitas. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dan analisis mendalam. Nah, setelah data divisualisasikan, selanjutnya yaitu menafsirkan hasil visualisasi untuk menemukan pola, pergeseran peringkat, serta faktor dominasi universitas di negara tertentu. Selanjutnya yaitu pembuatan rekomendasi dan penarikan kesimpulan. Nah, setelah semua data telah dianalisis, kemudian disimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi praktis bagi mahasiswa internasional untuk memilih universitas yang ingin dituju. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terkait dataset yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul World University Ranking 2023. Dataset ini berisi peringkat universitas di seluruh dunia tahun 2023 yang disusun berdasarkan berbagai indikator seperti kualitas pengajaran, riset, publikasi, hingga reputasi internasional. Datanya ini memiliki record sebanyak 2.341 dengan 1.799 universitas dan 104 negara. Jadi dataset ini memiliki fitur di antara lain pertama terkait peringkat universitas dunia tahun 2023, nama resmi universitas, negara atau kota tempat universitas berada, jumlah mahasiswa terdaftar di universitas, rasio mahasiswa terhadap pengajar, jumlah mahasiswa internasional, perbandingan jumlah mahasiswa perempuan dan laki-laki, tahun
tahun data peringkat, skor indikator teaching, skor indikator research, skor indikator citation, skor indikator industri income, dan skor indikator international outlook. Nah, selanjutnya kita masuk ke methodology of times. Nah, mengapa sih mengadopsi sistem penelitian times ini? Yang pertama, yaitu jumlah mahasiswa internasional itu terus meningkat. Yang kedua, times yaitu memiliki acuan utama karena yang paling komprehensif. Yang ketiga, yaitu fokus pada riset intensif dan evaluasi. Nah, di sini merupakan beberapa beberapa contoh beberapa contoh area utama indikator. Yang pertama yaitu ada international outlook, yang kedua ada teaching, yang ketiga ada dissertation, yang keempat ada research, kemudian yang paling kecil yang biru tua adalah industry incomes. Nah, selanjutnya yaitu di sini terdapat kita menampilkan tabel perbandingan metodologi pemeringkatan universitas. Yang pertama yaitu ada Time Higher Education, yang kedua ada QS atau Cochrane, Simmons, dan US News. Nah, yang kita memiliki aspek beberapa juga. Yang pertama yaitu jumlah indikatornya. Untuk sendiri yaitu ada 13 indikator yang dibagi menjadi 5 area utama. Untuk US sendiri lebih sederhana dengan indikator lebih sedikit. Untuk US yaitu fokus pada indikator riset dan publikasi. Nah, fokus utamanya Time Higher Education sendiri yaitu keseimbangan antara teaching, research, citation, internasional, dan industri. Yang QS yaitu reputasi dan persepsi, yang US News yaitu output riset, publikasi, dan dampak ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu distribusi bobotnya. Untuk Time sendiri yaitu relatif rata dan seimbang. Untuk US berat ke reputasi akademik dan employer reputation, yang US News yaitu lebih menekankan pada indikator objektif. Nah, selanjutnya aspek cakupan untuk Time sendiri yaitu menekankan penelitian dan pemeringkatan internasional yang kurang menekankan pada ukuran lembaga dan inklusivitas, yang US yaitu menekankan penelitian dan peringkat internasional. Nah, untuk kelebihan dari masing-masing metodologi pemeringkatan yaitu yang pertama ada Times yaitu paling komprehensif dan adil, seimbang antar aspek. Yang QS yaitu mudah dipahami, fokus pada popularitas dan reputasi. Yang ketiga yaitu US, yaitu kuat untuk menilai kualitas riset dan publikasi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu untuk Times membutuhkan data lebih detail dan juga kompleks. Yang QS yaitu subjektifnya terlalu tinggi dan dinilai kurang adil. Untuk US yaitu kurang menyorot aspek pengajaran dan internasional. Baik, selanjutnya akan masuk ke data visualization dari Curiosity yang pertama, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada daftar 10 universitas terbaik dunia antara kurun waktu 1 tahun dengan 10 tahun. Pada Curiosity pertama ini, data visualisasinya terdapat dua output, dua figur yang dihasilkan. Yang pertama itu adalah kurun waktu 1 tahun, di mana perbandingan antara tahun 2022 dengan tahun 2023, dan figur yang kedua ini ada perbandingan 10 tahun, yaitu di tahun 2013 dan tahun 2023. Untuk interpretasinya, di sini top 10 universitas 2023 itu visualisasinya menunjukkan bahwa komposisi 10 universitas terbaik dunia relatif stabil dalam 10 tahun terakhir. Perubahan utamanya itu terlihat pada University of Chicago yang keluar dari daftar top 10 pada tahun 2023 dan digantikan oleh Imperial College London. Selain itu, California Institute of Technology mengalami penurunan tajam dari peringkat 1 pada 2013 menjadi peringkat 6 pada tahun 2023. Sebaliknya, University of Oxford mencatat peningkatan paling signifikan. Visualisasi yang selanjutnya ini menunjukkan bahwa 10 universitas yang memiliki nilai 10 tertinggi berdasarkan average dari semua indikator penilaian. Jadi, setelah data dari perbandingan kurun waktu 1 tahun dan 10 tahun ini diproses, kemudian dihasilkan 10 universitas yang paling sustain dengan berdasarkan average dari semua indikator penilaian. Nah, di sini terdapat Tsinghua dan Peking yang unggul dalam teaching, tapi gagal masuk top 10 karena skor international outlook-nya yang rendah. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke Curiosity yang kedua, yaitu distribusi 100 universitas terbaik dunia antara negara maju dan negara berkembang dari tahun ke tahun.
Jadi di sini merupakan hasil visualisasi berdasarkan negara yang memiliki top 100 universitas terbaik di dunia. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan tabel di samping juga bahwa distribusi universitas top 100 dunia pada tahun 2023, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman menjadi negara dengan jumlah universitas terbanyak yang masuk ke daftar top 100. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat yaitu memiliki 34 universitas, Inggris memiliki 10 universitas, Jerman memiliki 9 universitas, dan Tiongkok 12 universitas yang menjadi satu-satunya negara berkembang dengan kontribusi yang cukup signifikan. Nah, perbandingannya yaitu antara tahun 2013 dan 2023, yaitu sekitar 10 tahun. Pada tahun 2013, 96% universitas top 100 berasal dari negara maju. Nah, negara berkembang hanya memiliki kontribusi sekitar 4%. Nah, pada tahun 2023, proporsi negara berkembang meningkat menjadi 12%, yaitu meningkat dari 10 tahun sebelumnya sekitar 8%. Seluruhnya itu berasal dari Tiongkok, sementara negara maju menurun menjadi 88%. Sehingga dominasi universitas top dunia masih berada di negara maju, tetapi kontribusi negara berkembang mulai tumbuh pesat khususnya dari negara Tiongkok. Baik, selanjutnya adalah visualisasi dari curiosity yang ketiga, yaitu perubahan yang terjadi pada daftar 10 universitas terbaik dunia antara kurun waktu 1 tahun dengan 10 tahun. Visualisasinya ini didasarkan dengan box plot, dan di mana ini juga mempertimbangkan data dari jumlah dari international student di universitas tersebut. Untuk interpretasinya, jadi, mahasiswa internasional di universitas yang masuk top 100 dunia. Visualisasi ini menggambarkan distribusi jumlah mahasiswa internasional di universitas top 100 dunia melalui boxplot yang memperhatikan bahwa dominasi jelas itu ada di Amerika Serikat dengan jumlah universitas terbanyak dan populasi mahasiswa asing paling tinggi. Kemudian diikuti oleh Inggris dan Australia yang juga menjadi tujuan utama. Nah, pemilihan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini didasarkan karena kualitas pendidikan, reputasi akademik, peluang beasiswa, serta lingkungan belajar yang multikultural dan mendukung. Negara lain, meskipun memiliki universitas berperingkat tinggi, jumlah mahasiswa internasional relatif lebih rendah yang ini menjadi kemungkinan dipengaruhi oleh faktor biaya kuliah dan hidup, kemudian keterbatasan program internasional berbahasa Inggris, dan kebijakan imigrasi yang kurang fleksibel. Secara keseluruhan, visualisasi box plot tadi itu menegaskan bahwa daya tarik suatu universitas tidak hanya ditentukan oleh posisinya dalam peringkat global, tapi juga ada kombinasi faktor penting yang lain seperti kualitas pengajarannya, kekuatan risetnya, prospek karir setelah lulus, kemudian dukungan fasilitas, keamanan, kesehatan, serta kesempatan memperluas pengalaman budaya dan bahasa. Nah, semua ini menjadi pertimbangan utama calon mahasiswa internasional dalam memilih destinasi studi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi keempat, yaitu indikator apa? Ya, dalam hal ini yaitu teaching, research, citation, international outlook, industry income, yang paling mempengaruhi perbedaan peringkat antar universitas top dunia. Nah, pada visualisasi ini ditampilkan dalam bentuk box plot supaya lebih mudah untuk membacanya. Nah, di sini sudah terdapat tiga indikator utama dan juga nama-nama dari universitas yang memiliki top 100 top dunia. Nah, untuk interpretasinya yaitu indikator yang mempengaruhi perbedaan peringkat universitas top dunia, yaitu visualisasi ini menampilkan perbandingan 3 indikator utama peringkat universitas, yaitu pengajaran atau teaching, penelitian atau research, dan citasi untuk universitas top 10 dunia versi Times 2023. Nah, dari grafik terlihat bahwa Harvard University menempati posisi terbaik dalam aspek pengajaran, sedangkan University of Oxford unggul dalam penelitian. Namun menariknya, universitas dengan skor citasi tertinggi justru tidak termasuk dalam daftar 10 besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya skor pada satu indikator itu tidak menjamin posisi puncak dalam pemeringkatan dari keseluruhan. Nah, selain itu, visualisasi ini menekankan bahwa pemilihan universitas tidak bisa hanya bergantung pada salah satu faktor saja, tetapi lebih jauh outlook internasional ini seperti yang ditujukan pada kasus Tsinghua University dan Peking University juga sangat penting karena berpengaruh pada daya saing dan reputasi global.
Dengan demikian, pemilihan universitas ini sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan tujuan individu masing-masing calon mahasiswa, bukan hanya berdasarkan pada pemeringkatan semata. Baik, yang terakhir adalah conclusion. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian menggunakan data dari Kaggle dan visualisasi Tableau untuk menganalisis peringkat universitas dunia versi Times Higher Education tahun 2013, 2022, dan 2023. Dengan hasil menunjukkan bahwa universitas top 100 masih didominasi negara maju. Meskipun kontribusi negara berkembang ini khususnya Tiongkok sudah meningkat dari 4% menjadi 12% dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan universitas dalam peringkat global dipengaruhi oleh diversifikasi sumber pendanaan dan tingkat internasionalisasi. Sementara Amerika Serikat, Inggris, Australia tetap menjadi tujuan utama mahasiswa internasional karena kualitas pendidikan dan reputasi globalnya yang bagus. Analisis Universitas Top 10 juga menegaskan bahwa setiap institusi itu memiliki keunggulan berbeda dalam aspek pengajaran, riset, maupun citasi. Sehingga pemilihan universitas sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan akademik dan tujuan pribadi dari calon mahasiswa tersebut. Dengan visualisasi data berperan penting dalam memberikan pemahaman tren serta panduan yang objektif untuk menentukan studi di luar negeri. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.